Nggak ada wartawan. Ya, kita tunjukin di situ bahwa kita juga jago lah. Jadi mereka juga yakin bahwa fiscal policy di pengelola yang baik. Jadi Kementerian Keuangan dihargai di situ. Ada yang bilang pertumbuhan kita cuma 4,7% itu World Bank kan ya. Begitu ketemu sana, dia minta maaf loh. Betul minta maaf, ada wartawan ya. Dia minta maaf ambilin forecastnya karena belum dipublish sebelum diskusi dengan bos banyak di sana. Jadi Cina marah, kita nggak marah, cuma saya bilang ya lo forecastnya terlalu rendah. Jadi gimana kita revisi nggak? Nggak usah, saya akan buktikan bahwa kamu salah. Dia ketawa ya, saya doakan juga katanya. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena kita sudah melakukan reformasi terus-menerus di Kementerian Keuangan dan di tempat lain juga. Jadi saya bilang ke mereka, kenapa Indonesia lebih bagus dibanding negara-negara lain relatif? Karena kita sudah melakukan reformasi sebelum pergolakan di global itu terjadi. Sebelum perang kita udah perbaikan ekonominya di sini, reformasi di pajak, bea cukai dan lain-lain sehingga kondisi APBN kita kuat. Jadi itu yang bisa jaga terus ke depan. Nah sekarang ke Anda. Jadi jabatan itu bukan fasilitas, itu amanah ya. Dengan amanah ini kita diuji bukan saat kondisi normal, tapi saat tekanan datang. Saya minta 3 hal, 1 disiplin fiskal. Oh itu mas saya ya. Angka defisit itu bukan sekedar target, itu sinyal ke dunia. Kita serius atau tidak. Jadi saya dalam acara itu saya selalu utarakan bahwa itu adalah tekad dari Bapak Presiden kita. Petunjuknya seperti itu, kita tidak akan pernah melembus 3%. Yang kedua, kita harus melakukan cash management dengan rapi. Negara ini hidup dari aliran cash. Kalau Anda kelola dengan benar, kita bisa ngebut. Kalau enggak, kita tersendat seperti bulan-bulan sebelumnya tuh. Seperti tahun berapa tuh, di masa lalu juga pernah kita lakukan itu. Jadi, cash management Pak Pri mana? Cash management Pak Prima ya. Kalau lu tidur, kita semua susah nanti. Jadi jangan tidur kalau kerja ya. Tapi selama ini udah bagus. Langkah kita itu memperbaiki fondasi kita secara, kalau saya bilang struktural. Kalau ribut luar, jangan ikut ribut. Tapi gue lihat si Ferry ya. Senjata kita, data, eksekusi itu bukti. Jadi saya bilang juga nanti waktu itu ke SNP, dia akan kesini Juni. Juni itu bukan untuk merubah lagi outlook kita, hanya untuk diskusi aja katanya, melihat kamu langkahnya betul apa enggak. Karena dia bilang rating kita sampai 2 tahun ke depan aman. Saya nggak berapa ngerti itu, tapi dia ngomong itu. Dia nanya gini ke saya, kamu ngerti nggak apa yang saya ucapkan barusan? Enggak, saya nggak ngerti. Coba tolong jelaskan. Artinya sampai 2 tahun ke depan kita tidak akan merubah rating. Kemenku itu bukan bendahara, bukan tukang catat. Kita ini pejabat stabilitas ekonomi negara. Enggak ya, siapa yang bikin ini? Lu yang bikin? Oh, boleh juga loh. APBN itu apa sih sebetulnya? Itu juga bisa berlaku, bukan anggaran aja, bisa berlaku sebagai shock absorber, penahan guncangan sekaligus engine penggerak ekonomi. Kita udah buktikan berapa bulan terakhir kan. Shock absorbernya apa? Waktu minyak dunia naik, cuman kita nih yang nggak naikin. Sekarang naik, tapi yang non subsidi, yang subsidi kan nggak naik kan tetap. Jadi inflasinya bisa dikendalikan. Manajemen cash bisa mendorong ekonomi, dan tadi ketika harga nggak naik, harga BBM utamanya yang subsidi nggak naik, inflasi juga nggak naik sehingga daya beli masyarakat terjaga.
Shock absorber itu apa? Ya kalau ada goncang-goncang itu kita yang serap duluan. Jadi mungkin itu, tapi juga kita semacam kebijakan kontrasiklikal juga. Kalau ekonomi melambat, kita dorong dengan cara seperti itu. Waktu di sana banyak yang protes lembaga-lembaga itu. Mereka bilang, pertanyaan baru diskusi adalah, main message-nya adalah dari IMF World Bank itu sama. Jangan kelebihan memberikan subsidi sehingga negara kamu rontok anggarannya. Kita kan nggak kelebihan, yang kita kasih yang bersubsidi, yang nggak bersubsidi biarin saya lepas ke pasar, saya bilang. Dia mengerti, dan yang penting adalah kita manage dengan betul. Jadi kita kan masih punya line of defense beberapa. Kalau kepepet kita pakai. Tapi mereka juga jadi tahu bahwa manajemen cash kita, APBN kita cukup baik dan masih punya kita bilang apa, third layer atau fourth layer of defense yang betul dalam bentuk sal itu. Dalam keadaan biasa itu konyol sebetulnya uang yang kepake. Ditaruh di situ menumpuk. Tapi dalam keadaan seperti ini boleh juga lah. Jadi World Bank dan IMF nawarin pinjaman dua-duanya tuh. Makanya punya uang 30 sampai 40 miliar dolar, 20 sampai 30 miliar dolar. Kalau kamu mau pakai boleh katanya. Itu dibagi untuk beberapa negara yang butuhkan nanti katanya. Oh, banyak juga. Saya bilang sama dia, sekarang saya belum butuh karena saya sendiri punya persediaan hampir 25 miliar dolar untuk negara kita sendiri. Jadi aman. Wah, mukanya asem. Karena dia nggak bisa minjemin duit. Nggak bisa dapat bunga tuh mereka tuh. Tapi itu, dalam keadaan apapun, kondisi yang kita punyai harus kita jadikan senjata yang paling optimal. Kalau lebih kita pakai, kalau kurang juga kita pakai. Pokoknya kita nggak pernah rugi. Jadi kita desain kebijakan dengan baik, kita hitung dampaknya bukan kira-kira. Jadi mereka juga nanya, harga minyak lu berapa? Sekian. $100 sampai akhir tahun. Ditanya juga, dolarnya berapa? Sekian. Nah, itu nggak boleh kasih tahu. Sekian. Jadi Anda nggak usah takut, saya sudah hitung semua. Jadi keraguan mereka terhadap kemampuan kita memanage APBN menurun dengan signifikan. Semua risiko kita ukur, mana yang bisa diambil, mana yang dihindari. Kita juga yang menjaga kepercayaan ke investor, ke masyarakat, sekali trust hilang, mahal balikinnya. Kemarin aja, sebetulnya asing-asing itu agak ragu dengan kita tuh, karena ada kelemahan tertentu. Tapi karena timnya bagus, karena kita jelaskan kondisi kita apa adanya ya. Saya nggak ada yang bohong, karena mereka bisa cek di data. Akhirnya mereka lega bahwa kita bisa manage dengan baik. Bahkan beberapa investor nanya, berapa yang kamu akan isu tahun ini ya, Pak Minto ya? Karena gue ancam dikit-dikit. Ya kalau nggak mau, ya kita coba diversifikasi ke pasar Cina. Mereka mau dengan bunga murah. Jadi mereka semangat masuk lagi sini yang di luar Cina ya. Dan jangan lupa juga kita hidupkan private sector, karena yang dorong ekonomi bukan pemerintah saja. 90% itu di-drive oleh private sector. Jadi peran teman-teman semua ini jelas. Jaga fiskal, dorong pertumbuhan, dan pastikan negara ini tetap stabil. Efek kerja Anda itu panjang. Anda jaga fiskal, investor percaya, modal masuk, ekonomi akan tumbuh lebih cepat.